Itu kan susah. Itu kan kemarin ada protes. Jadi saya lihat salahnya di mana. Nggak berapa kelihatan waktu itu. Udah diberesin ya. Jadi kan saya lihat ke depan kalau ada kesalahan yang besar lagi, saya akan datangin kantor-kantor kalau agak besar sedikit. Yang kecil mungkin saya random datang kalau ada yang komplain. Harusnya udah membaik sih. Itu kan kemarin ada protes. Jadi saya lihat salahnya di mana. Nggak berapa kelihatan waktu itu. Udah diberesin ya. Jadi kan saya lihat ke depan kalau ada kesalahan yang besar lagi, saya akan datangin kantor-kantor kalau agak besar sedikit. Yang kecil mungkin saya random datang kalau ada yang komplain. Harusnya udah membaik sih. Oke Pak. Ini soal TKD, Pak Mendagri minta buat diproses besok Senin. Kalau dari Mencu gimana ini? Ya, gampang. TKD kan selalu ditransfer. Setiap bulan ada, cuman dengan ada itu kan batasnya dinaikin bisa sampai mereka dapat sekitar 9T 3 provinsi itu. Senin juga udah ada kan, biasanya ada terus. Hanya kalau dipotong kan habis sananya. Sekarang kan enggak, sampai full tahun dia bisa pakai. Jadi nggak ada masalah, sebenarnya masalah. Berarti sudah dipastikan besok bisa langsung ditransfer gitu ya? Besok Senin. Iya. Senin tanggal berapa? Ya, tiap bulan lah, dia kan tiap bulan ditransfer. Yang ada aja belum habis dia. Kalau udah bisa habisin kita ini belum habis yang ada aja. Yang di daerah itu banyak duitnya belum habisin. Jadi setiap bulan kita kirim tanggal 2 kalau nggak salah. Jadi nggak masalah. TKD kalau misalnya belum habis Senin besok berarti belum memungkinkan ya Pak? Ya, buat apa akhirnya bisa aja, tapi buat apa juga cepet-cepet. Soalnya Pak Mendagri, Pak Tito minta supaya dipercepat yang TKD buat 3 provinsi yang bencana itu. Yang dipastikan adalah dia limitnya nggak dipotong seperti yang lain karena daerah bencana. Kalau malah transfer kan akan sesuai dengan termnya. Kalau mereka mau potong ambil depan ya bisa ambil depan. Cuman kan gini, mereka nggak kekurangan kayak sekarang, uangnya banyak. Suruh habisin dulu aja, jadi santai aja itu masalah. Yang penting limitnya cukup tinggi ya, seperti biasanya. Nggak seperti yang lain yang dipotong, itu aja.
Thank you ya. Terima kasih ya Pak Put. Sementara itu, Direktorat Jenderal Pajak terus memperkuat sistem dan pengawasan berbasis risiko untuk mengamankan setoran pajak 2026. Langkah ini termasuk mendorong penguatan sistem core tax sehingga kerjasama dengan berbagai kementerian lembaga. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan terus meningkatkan sistem dan pengawasan berbasis resiko untuk mengamankan setoran pajak pada 2026. Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan penguatan pengawasan dilakukan melalui perluasan pemanfaatan sistem seiring semakin luasnya basis data Ditjen Pajak. Salah satu instrumen yang diperkuat adalah surat permintaan penjelasan atas data dan atau keterangan. Selain itu, DJP juga mengoptimalkan interoperabilitas sistem dengan berbagai kementerian dan lembaga, termasuk Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta unit lain di lingkungan Kementerian Keuangan. Seluruh upaya tersebut diintegrasikan ke dalam sistem inti DJP atau core tax system untuk menjaga kesinambungan penerimaan negara. Namun Bimo memastikan vendor akan tetap mengawasi transisi pengelolaan core tax untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan pelaporan SPT tahunan di awal tahun ini. Tercatat progres pelaporan SPT tahunan hingga 8 Januari 2026 mencapai 67.000 dokumen. Core tax sudah di handover Desember lalu. Kita akan tetap bekerja sama dengan vendor untuk memastikan optimalisasi dan stabilitas sistem sampai dengan submission SPT di bulan Maret dan April 2026. Downtime core tax, teman-teman sekalian, ini perlu untuk pemeliharaan sistem dalam rangka peningkatan kapasitas sistem dan juga memberikan layanan yang optimal kepada wajib pajak. Kami tidak akan melakukan downtime di dalam jam layanan. Di sisi lain, Ditjen Perpajakan juga memastikan akan menerapkan compliance risk management sebagai bagian dari pengawasan berbasis resiko. Selain penegakan hukum, DJP melanjutkan strategi multi-door approach untuk memastikan kepatuhan, memberikan efek jerah, serta menjamin kepastian dan keadilan hukum perpajakan. Dari Jakarta, Rarjo Patmo, IDEX Channel. Pemirsa, pemerintah di sepanjang tahun 2025 telah menarik pembiayaan utang senilai 736,3 triliun rupiah. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mengungkapkan pembiayaan utang dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara serta pinjaman. Pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sepanjang tahun 2025 telah menarik pembiayaan utang senilai 736,3 triliun rupiah. Realisasi tersebut mencapai 94,9% dari target APBN 2025. Wakil Menteri Keuangan Thomas Jiwandono mengungkapkan pembiayaan utang dilakukan melalui penerbitan surat berharga negara serta pinjaman. Meski Kemenkeu tak merinci realisasi masing-masing instrumen pembiayaan utang, Thomas menyatakan pembiayaan utang dilakukan secara hati-hati dan terukur untuk meminimalkan biaya dan mengendalikan risiko. Sampai dengan 31 Desember itu sebesar 744 triliun, itu dibagi pembiayaan utang 736,3 triliun atau 94,9%. Seperti diketahui, APBN 2025 mencetak defisit 695,1 triliun rupiah atau 2,92% terhadap produk domestik bruto per 31 Desember 2025.